Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sukses mulia untuk kita bersama. Perkenalkan, saya Ernest Anggung Kuncoro dari PT Perkebunan Nusantara 9, bagian Satuan Pengawasan Internal. Untuk modul 3 ini fungsional, saya akan coba menjelaskan. Dalam suatu perusahaan tidak terlepas dari adanya kegiatan ekonomi atau keuangan dan kegiatan pengawasan. Dalam kegiatan keuangan sendiri meliputi akuntansi. Secara teori, akuntansi adalah suatu kegiatan yang menyajikan informasi, terutama yang bersifat keuangan, mengenai suatu kesatuan ekonomi yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Dalam akuntansi sendiri ada akuntansi keuangan. Output akuntansi keuangan sendiri yaitu laporan keuangan. Adapun laporan keuangan yaitu catatan informasi keuangan suatu perusahaan yang dapat digunakan untuk menggambarkan posisi keuangan dan kinerja perusahaan dalam satu periode. Untuk laporan keuangan lengkap terdiri dari 5 hal, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, 2 laporan laba rugi, 3 laporan arus kas, 4 laporan perubahan ekuitas, dan 5 catatan atas laporan keuangan. Dalam laporan keuangan ada elemen-elemen yang ada pada laporan keuangan, yaitu seperti aktiva, utang, ekuitas, investasi oleh pemilik, adanya pendapatan, biaya, keuntungan maupun kerugian. Dalam hal ini saya akan membahas perihal elemen laporan keuangan yaitu biaya. Biaya sendiri di sini diklasifikasikan berdasarkan 3 hal, yaitu berdasarkan perilaku, berdasarkan jasa, maupun berdasarkan pengambilan keputusan. Dalam berdasarkan perilaku, biaya dibagi menjadi 3, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Biaya tetap sendiri di sini adalah biaya yang secara total selalu tetap pada rentang waktu tertentu. Sedangkan biaya variabel yaitu biaya yang secara total akan selalu berubah tergantung sebagaimana besar proporsional dengan perubahan aktivitas. Biaya semi variabel yaitu di sini biaya yang pada kondisi tertentu akan berpola menjadi biaya tetap dan pada kondisi tertentu akan menjadi berpola biaya variabel. Selanjutnya, selain dari kegiatan ekonomi tersebut terdapat kegiatan pemasaran. Untuk mendapatkan suatu hasil atau penjualan, tentunya kita tidak dapat mengesampingkan adanya kegiatan pemasaran. Konsep inti adanya pemasaran adalah 1. Terdapat produk atau yang dijual, adanya kebutuhan permintaan, adanya nilai atau adanya biaya dan kepuasan, adanya pertukaran atau transaksi, adanya pasar atau tempat berlangsungnya pertukaran, dan adanya pasar dan pemasaran. Selanjutnya, setelah kegiatan-kegiatan tersebut di sini adalah kegiatan pengawasan dan kepatuhan. Secara teori, pengawasan adalah upaya sistematis manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja dengan standar yang telah ditetapkan. Rencana atau tujuan untuk menentukan apakah kinerja sesuai dengan standar, mengambil keputusan yang diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya yang perusahaan gunakan seefektif dan seefisien mungkin. Adapun kepatuhan di sini yaitu taat kepada perintah, taat kepada aturan, dan disiplin. Kepatuhan berarti patuh, taat, tunduk pada ajaran dan aturan. Untuk itu dalam sebuah perusahaan dibentuk adanya satuan pengawasan internal. Dalam hal ini pengawasan kepatuhan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit kepatuhan terhadap kesesuaian kegiatan unit kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya terhadap tujuan, sasaran, rencana kegiatan, instruksi, dan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam organisasi. Adapun implementasi dari sistem pengendalian internal adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, dan pemantauan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada modul 3 fungsional ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.